Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi sobat semua di channel saya yang baru, channel Cat Traveler 2. Lanjutan dari channel saya sebelumnya, Cat Traveler. Channel ini sengaja saya buat sebagai wadah baru khusus membahas tentang resensi film-film sci-fi dalam perspektif sains. Film perdana yang akan diulas pada channel ini adalah Philadelphia Experiment yang bertema soal time travel. Sebelumnya sudah ada dua video di channel ini yang mengulas tentang film Interstellar, tapi keduanya merupakan video inisiasi dari channel sebelah, Cat Traveler. Sebelum masuk ke pokok pembahasan, saya akan paparkan dulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan Philadelphia Experiment. Mungkin banyak sobat yang belum tahu. Istilah eksperimen Philadelphia itu sebenarnya merujuk pada kisah faktual tentang sebuah kapal perusak Angkatan Laut Amerika Serikat USS Eldridge kelas Cannon yang di-launching pada tanggal 28 Oktober 1943. Namun saat itu berkembang rumor bahwa militer Angkatan Laut Amerika Serikat tengah melakukan eksperimen militer di galangan kapal induk Angkatan Laut Philadelphia Amerika Serikat, di mana kapal ingin dibuat tidak terlihat alias terselubung dari radar musuh. Sebelumnya penulis buku UFO Maurice K. Jessup tahun 1955 menerima surat dari seorang bernama Carl M. Allen yang mengklaim telah menyaksikan dengan mata kepala sendiri eksperimen rahasia tersebut. M. Allen mengklaim bahwa pengawal kapal perusak USS Eldridge yang tidak terlihat itu telah diteleportasi ke New York, lalu ke dimensi lain di mana ia bertemu alien hingga mengakibatkan kematian beberapa awak. Yaitu adalah kisah dari si Allen. Maurice, si penulis buku-buku tentang alien tadi, tentang UFO ya, yang masih sedikit waras tentu saja menolak untuk percaya begitu saja dan mengatakan bahwa Carl M. Allen mabuk. Nah, semua hal di atas telah membuat nama Philadelphia Experiment jadi kesohor ya ke seantero dunia sebagai sebuah misteri. Cerita M. Allen itu tidak akan pernah terbukti sampai kapanpun. Angkatan Laut Amerika sendiri sudah secara tegas membantah adanya eksperimen semacam itu. Sangat bertentangan dengan fakta yang sudah fix dan hukum fisika tentang USS Eldridge. Angkatan Laut Amerika Serikat mengakui bahwa USS Eldridge dilengkapi dengan perangkat yang bisa melindungi kapal dari serangan torpedo, tapi bukan berupa jubah penghilang pandangan atau teleportasi alien sebagaimana rumor dari Carl M. Allen. Teknologi yang dimaksud itu adalah kemampuan mengacak ID magnetik kapal dengan menggunakan teknik degaussing, sehingga sulit menjadi target torpedo magnetik. Nah, kalau bahasa komputernya itu adalah enkripsi ya, agar tidak bisa dihack. Kita yang waras mungkin awalnya merasa heran, bagaimana mungkin kisah yang tidak masuk akal itu bisa dipercaya begitu banyak orang dan cepat menyebar ke semua penjuru dunia, sebagaimana cepatnya api yang membakar padang ilalang di musim kemarau. Namun kalau kita coba telaah lebih jauh tentang psikologis manusia yang umumnya haus akan peristiwa-peristiwa misteri yang spektakuler, maka kita akan maklum orang-orang yang sudah mabuk keajaiban itu bisa kehilangan akal sehat. Faktanya, tahun 1951 kapal USS Eldridge dikirim ke Yunani sebagai armada bekas. Lalu tahun 90-an itu dijual sebagai barang bekas alias loakan. Maka selesailah riwayat kapal perang tersebut sampai di situ. Tapi tipuan Carl M. Allen akan terus hidup dalam benak para netizen yang haus akan fantasi namun kurang kritis. Ya, bukan cuma netizen awam, banyak channel-channel YouTube yang juga terus berusaha menghidupkan hoaks tentang misteri Philadelphia Experiment ini. Entah karena memang tidak tahu atau mungkin karena ingin mendapatkan viewer dan subscriber. Cerita tentang Philadelphia Experiment ini sebenarnya sudah pernah saya ulas secara tuntas di channel pertama saya, Cat Traveler, sebagai salah satu hoaks terbesar sepanjang sejarah. Silakan sobat kunjungi channel saya tersebut dan masuk ke playlist Science Series. Oke, sekarang waktunya mengupas film dari perspektif sains. Sobat semua, sudah pernah nonton film Philadelphia Experiment versi pertama? Kalau belum, silakan di googling sehabis nonton video ini. Dramatikanya itu bagus dan seru banget ya. Film ini dibuat based on buku berjudul The Philadelphia Experiment Project Invisibility yang ditulis pada tahun 1979 oleh Charles Berlitz dan William L. Moore.
Misteri atau story hitam di balik film inilah yang menjadi latar belakang saya untuk membahas film ini. Oke, kita mulai. Film ini dirilis pada tanggal 3 Agustus 1984 yang dibintangi oleh aktor ganteng Michael Parr dan aktris cantik Nancy Allen. Film diawali pada settingan masa Perang Dunia II, tepatnya 28 Oktober 1943, di mana Angkatan Laut Amerika Serikat akan melakukan uji coba atas kapal tempur milik mereka bernama USS Eldridge yang dilengkapi dengan teknologi anti radar berupa jubah penghilang pandangan dan selubung anti radar. Uji coba dipimpin oleh seorang ilmuwan bernama Dr. James Longstreet di Pelabuhan Angkatan Laut Philadelphia. Kemudian dia memerintahkan dua operator bernama David Herdick dan Jim Parker untuk menghidupkan generator di kapal USS Eldridge sebagai tanda dimulainya uji coba. Maka alat anti radar pun mulai bekerja. Perlahan-lahan kapal USS Eldridge memudar dari pantauan radar kapal induk. Mereka pun bergembira karena uji coba berhasil dengan sukses. Namun di luar dugaan, USS Eldridge bukan hanya menghilang dari pantauan radar, tapi juga benar-benar hilang dari tempatnya. Sementara di dalam, kapal menjadi tidak bisa disentuh. Tak ayal, keadaan pun menjadi chaos. David dan Jim yang berada di ruang mesin berusaha menyelamatkan diri dengan cara melompat keluar kapal alias ke laut. Namun terjadilah keajaiban, di mana mereka berdua bukannya nyemplung ke laut, melainkan jatuh dan terdampar di gurun salju antah berantah, dan hari pun tiba-tiba saja menjadi malam hari. Yeah, I was spinning around. What's going on here? By your hand. It was okay now. There's nothing wrong with it. Esok paginya, David dan Jim berjalan tak tentu arah karena merasa asing dengan tempat ini. Sementara itu, di lokasi gurun salju tadi sebenarnya sedang dilakukan sebuah proyek penelitian untuk mencari kapal USS Eldridge dan kota kecil yang hilang sejak 1943. Proyek ini dipimpin oleh Dr. Longstreet, orang yang sama dengan yang dulu merupakan pimpinan proyek di uji coba tahun 1943. Namun tentu saja sekarang terlihat lebih tua. Proyek pencarian ini dibayang-bayangi oleh lubang besar di langit yang tampaknya seperti badai dengan bentuk aneh yang belum pernah terlihat sebelumnya. Kembali ke David dan Jim. Setelah cukup lama berjalan, mereka berdua akhirnya tiba di sebuah kafe yang suasananya sangat membagongkan di mata mereka. Keduanya sangat heran dengan situasi asing yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Di dalam kafe, mereka pun menikmati kopi hangat. Namun ketika mereka meninggalkan kafe, terjadilah insiden yang membuat mereka harus berurusan dengan pemilik toko. Hingga akhirnya, mereka terpaksa menyandera seorang wanita cantik bernama Allison yang diperankan oleh Nancy Allen. Dari Allison lah, David dan Jim akhirnya tahu bahwa mereka terdampar di tahun 1984. Artinya, mereka telah melompat 41 tahun ke masa depan. Di tengah jalan, mobil yang mereka tumpangi tersambar petir hingga mobil mengalami kecelakaan. Jim mengalami koma sehingga harus dibawa ke rumah sakit. Beberapa lama kemudian, setelah dibaringkan di kamar rumah sakit, tubuh Jim kejang-kejang untuk kemudian disambar petir, kemudian menghilang dari tempatnya, meninggalkan David entah kemana. Sementara itu di lain tempat, pimpinan proyek pencarian 1984, Dr. Longstreet, merasa penasaran dengan lubang badai di langit. Ia pun meminta timnya untuk meluncurkan roket yang dilengkapi kamera ke pusat lubang tersebut untuk menyelidiki apa yang ada di dalamnya. Hasilnya sangat mengejutkan. Ternyata yang terlihat seperti badai bukanlah badai, melainkan pusaran medan elektromagnetik yang membentuk lorong ruang dan waktu, di mana di dalamnya
terdapat kapal USS Eldridge dan kota kecil yang hilang, terperangkap di dalam. What's a ship doing here? Keesokan harinya, David dengan ditemani Allison mendatangi rumah Pamela, istri Jim Parker. Berdasarkan penuturan Pamela, terungkap bahwa Jim Parker yang baru saja hilang dari rumah sakit ternyata kembali ke masa asalnya di tahun 1943 untuk kemudian melanjutkan kehidupan bersama Pamela secara normal selama 41 tahun hingga sekarang 1984. Demikian pula kapal USS Eldridge beserta para kru. Menurut penuturan Pamela lagi, kembali muncul beberapa saat setelah sempat menghilang. Ada kru yang mati, ada yang gila, ada yang trauma, dan lain-lain. Sementara David, kata Pamela, tidak pernah kembali. Ya tentu saja David nggak pernah kembali karena dia ada di tahun 1984. Masih di rumah tersebut, David kemudian berjumpa Jim Parker yang terlihat sudah tua. Padahal baru beberapa waktu saja Jim Parker muda meninggalkan David di rumah sakit. Namun sayangnya tidak banyak informasi yang bisa diberikan oleh Jim tua karena dia masih merasa trauma dengan kejadian 41 tahun yang lalu. Berikutnya, setelah melalui adegan-adegan yang mencekam, David dan Allison akhirnya berhasil menemui Dr. James Longstreet di pusat penelitian untuk menanyakan apa sebenarnya yang terjadi. Dr. Longstreet mengungkapkan bahwa dulu tahun 1943 mereka melakukan uji coba terhadap kapal USS Eldridge. Pada tahun 1984, Dr. Longstreet melakukan uji coba serupa yang kali ini misinya adalah untuk mencari kapal USS Eldridge dan kota yang hilang. Pada masing-masing dari kedua percobaan tersebut tercipta medan elektromagnetik yang kuat hingga keduanya menciptakan pusaran ruang waktu yang saling terhubung satu sama lain, membentuk semacam lorong yang bisa menyedot benda apapun yang ada di sekitarnya, termasuk kapal USS Eldridge dan kota kecil yang terperangkap di sini. Tidak bisa kemana-mana. Kedua medan elektromagnetik dari zaman yang berbeda tersebut akan terus terhubung dan memerangkap kapal USS Eldridge dan kota kecil yang hilang. Untuk membebaskan semuanya, maka pusaran medan elektromagnetik harus dihentikan dengan cara menghancurkan sumber pembangkitnya, yaitu generator di kapal USS Eldridge. Itu artinya, penghancuran tersebut harus dilakukan sebelum kapal USS Eldridge menghilang. Dan satu-satunya yang bisa melakukan itu adalah David. Maka David pun memutuskan untuk kembali ke tahun 1943 guna menghancurkan generator di kapal USS Eldridge. Saat itu, Allison yang sudah kadung jatuh cinta pada David sangat keberatan dengan kembalinya David ke tahun 1943. Dia tidak mau berpisah dengan pria yang dicintainya. Namun David meyakinkan bahwa dia harus melakukan itu demi negara dan berjanji untuk kembali untuk Allison. Maybe in 40 years I'll come back and surprise you again. I gotta go. Melalui lubang badai yang menjadi pintu lorong ruang waktu menuju tahun 1943, David kembali menuju kapal USS Eldridge tahun 1943. Saat itu kondisi kapal masih chaos. Tanpa pikir panjang, David segera masuk ke dalam ruang mesin dan menghancurkan mesin generator dan semua sumber listrik di kapal USS Eldridge. Maka pusaran medan magnetik yang menyebabkan terjadinya pusaran ruang waktu itu pun perlahan lenyap.
Tak lama kemudian, di kapal tersebut David bertemu dengan sahabatnya Jim Parker muda yang baru siuman setelah kembali dari tahun 1984. Mereka sempat bertegur sapa dan sebentar kemudian berpisah lagi. Ya, karena David tidak ingin tinggal di tahun 1943. Dia ingin melanjutkan kehidupan bersama Ellison di tahun 1984. Maka sebelum medan elektromagnetik benar-benar tertutup, David say goodbye pada Jim untuk kemudian segera melompat keluar kapal untuk kembali ke tahun 1984. Sebuah perpisahan yang cukup mengharukan. Setelah hancurnya generator, maka kotak dan kapal USS Eldridge yang selama ini terperangkap dalam lorong ruang waktu itu pun terbebas dan muncul kembali ke dunia nyata, tepat di hadapan Dr. Longstreet muda yang saat itu masih panik. Maka segala kekacauan ruang waktu pun berakhir. Sementara itu di tahun 1984, Dr. Longstreet tua beserta tim menyaksikan bahwa kapal Eldridge sudah terbebas dari lorong ruang dan waktu. Sementara itu di gurun salju, Ellison kembali bertemu dengan David yang baru saja melompat kembali ke tahun 1984 setelah menyelesaikan misi pembebasan. Maka kedua sejoli itu pun melanjutkan kisah kasih cinta mereka. Nah sobat, demikianlah sinopsis film Philadelphia Experiment. Sebuah kisah romantik yang cukup seru, menyentuh dan berkesan. Apalagi kalau sobat tahu bahwa jalinan cinta mereka berdua tidak berhenti hanya di layar lebar saja, tapi juga berlanjut pada kehidupan nyata. Wow, so sweet. Sungguh-sungguh romantis dan bikin baper para jomblo. Namun channel ini tentu saja tidak membahas kisah romantikanya, melainkan sisi sainsnya. Film ini memang bergenre sci-fi dengan subtemanya adalah time travel. David dan Jim adalah dua orang time traveler, sebagaimana terlihat pada skema perjalanan waktu di layar. Dalam skema tersebut, perjalanan waktu normal adalah lingkaran merah. Longstreet dan Pamela melalui perjalanan waktu normal. Kita lihat jalur berwarna pink, sehingga pada tahun 1984 mereka berdua sudah bertambah usia 41 tahun. Sementara David dan Jim untuk sampai ke tahun 1984 melalui waktu pintas, sehingga hanya bertambah usia beberapa menit saja dari tahun 1943. Paham ya sob ya? Sebagaimana umumnya film-film time travel, masalah terbesar yang tidak bisa dihindari adalah paradoks. Ya, silakan sobat simak paradoks apa saja yang terjadi dalam film ini. Paradoks pertama, film ini menggambarkan bahwa masa lalu, masa kini, dan masa depan eksis secara berdampingan dan secara bersamaan, sehingga keduanya bisa saling terkoneksi satu sama lain. Artinya, ketika kita pindah ke masa depan itu sudah ada. Sebaliknya, ketika kita pindah ke masa lalu itu masih ada. Nah, ini akan jadi sangat rancu alias pabaliut. Di film sci-fi umumnya, termasuk Philadelphia Experiment ini, seringkali ada kejadian masa lalu yang disebabkan oleh kejadian masa depan. Misalnya dalam kasus hilangnya kapal USS Eldridge tahun 1943. Itu disebabkan oleh adanya proyek pencarian di masa depan tahun 1984. Lalu kemudian munculnya kembali kapal tersebut pada tahun 1943. Itu juga dikarenakan oleh David yang datang dari masa depan. Nah sebaliknya, semua kejadian masa depan sudah pasti disebabkan oleh rentetan peristiwa masa lalu. Misalnya, keberadaan David dan Jim di masa depan disebabkan oleh eksperimen yang dilakukan di masa lalu. Nah ini jadinya saling mengunci ya antara masa depan dan masa lalu, alias deadlock. Masa lalu terjadi karena ada campur tangan masa depan. Sebaliknya, masa depan terjadi karena aktivitas di masa lalu. Padahal di film ini digambarkan bahwa masa lalu dan masa depan sama-sama eksis secara bersamaan. Dalam sains, sistem di mana masa lalu, masa kini, dan masa depan sudah tercipta secara bersamaan adalah sama dengan teori block universe-nya Einstein
yang dikenal sebagai paham eternalisme. Terlepas dari benar atau salahnya teori ini, yang pasti paham ini tidak mungkin bisa dibuktikan secara sains karena waktu itu berstruktur 4 dimensi, sementara manusia itu hanya berstruktur 3 dimensi. Teknologi manusia hanya bisa menjangkau alam 3 dimensi. Nah, perbedaan antara film Philadelphia Experiment ini dengan teori blok universe-nya Einstein adalah dalam blok universe-nya Einstein, manusia tidak punya kebebasan untuk memilih, tidak punya kehendak, karena masa depan itu sudah terfix, tercipta ya, dan kita tidak punya kesempatan untuk mengubahnya. Sementara dalam film ini, manusia punya kebebasan untuk memilih. Jadi apapun yang terjadi di masa depan adalah akibat dari perbuatan dan pilihan kita sendiri di masa lalu. Perbedaan lain, dalam blok universe-nya Einstein tidak akan terjadi deadlock, karena kejadian masa lalu tidak ada satupun yang disebabkan oleh kejadian masa depan. Saya sudah pernah mengulas tuntas tentang blok universe ini ketika membahas time travel di channel Cat Traveler. Silakan sobat yang ingin mendapat penjelasan lengkap tentang blok universe, kunjungi channel Cat Traveler dalam playlist Science. Saya tidak akan bahas detail lagi di sini. Oke, back to laptop. Kita lanjutkan pada keracuan sains yang kedua. Konsen ya sob, makin ngejelimet. Kapal USS Eldridge menghilang tahun 1943 karena tersedot oleh lorong waktu pada proyek pencarian tahun 1984. Sementara proyek 1984 digelar justru dalam rangka mencari kapal USS Eldridge yang menghilang pada tahun 1943. Ini menjadi seperti lingkaran setan yang saling mengunci satu sama lain. Masing-masingnya berperan sebagai sebab sekaligus sebagai akibat dalam waktu bersamaan. Tentu saja ini menjadi sebuah paradoks besar dalam sains. Silahkan sobat renungkan. Saya review lagi agak lebih detail. Jadi proyek yang dipimpin oleh Dr. Longstreet tahun 1984 mempunyai misi untuk mencari kapal USS Eldridge yang hilang tahun 1943. Oke? Artinya proyek tahun 1984 digelar karena selama 41 tahun, yaitu antara tahun 1943 sampai 1984, keberadaan kapal USS Eldridge ini misterius. Ya kalau tidak misterius, ngapain ada proyek pencarian tersebut kan? Nah, tapi kenapa USS Eldridge bisa menghilang di tahun 1943 hingga di tahun 1984 ini harus dilakukan pencarian? Jawabnya, karena kapal tersebut tersedot oleh medan elektromagnetik pada proyek tahun 1984. Nah, padahal proyek 1984 ini kan justru punya misi mencari kapal USS Eldridge yang hilang. Tapi di bagian lain, kapal tersebut tidak hilang, hanya menghilang sesaat untuk kemudian muncul lagi. Karena apa? Karena David yang dikirim dari masa depan ke tahun 1943 berhasil membebaskan kapal USS Eldridge dari perangkap di lorong ruang waktu hingga kapal itu bisa muncul kembali tahun 1943. Artinya, harusnya selama kurun waktu 43 sampai 84, kapal USS Eldridge itu tidak hilang karena sudah dikembalikan oleh David pada tahun 1943. Maka mestinya proyek pencarian tahun 1984 itu tidak pernah ada. Jadi kita patut bertanya-tanya ya, dalam rentang waktu antara tahun 1943 sampai 1984, kapal USS Eldridge itu sebenarnya menghilang atau tidak sih? Ya ini jadi pabaliut ya. Oke, itu paradoks kedua. Kita akan lanjut pada paradoks ketiga. Pernahkah terpikirkan oleh sobat seusai nonton film ini, ketika Jim dan David masih sama-sama terdampar di tahun 1984, di saat yang bersamaan itu ada Jim tua yang juga sedang menjalani kehidupan bersama istrinya, Pamela, dalam kehidupan normalnya. Dua sosok yang sama eksis di dunia yang sama dalam waktu bersamaan, tapi di usia yang berbeda. Pertanyaan berikutnya serupa tapi tak sama. Coba lihat pada scan ini. Scan di mana Longstreet sedang memimpin proyek pencarian kapal USS Eldridge. Di sini, Dr. Longstreet tua mengirimkan David ke Longstreet muda tahun 1943 untuk misi pembebasan. Kemudian, coba lihat pada scan ini, di mana Dr. Longstreet muda menyaksikan dengan mata kepala sendiri kembalinya kapal USS Eldridge tepat di hadapannya tahun 1943 berkat bantuan David yang dikirim oleh Longstreet tua dari tahun 1984. Berarti Dr. Longstreet muda yang ini tidak mengalami kapal Eldridge yang hilang kecuali hanya sesaat saja. Sementara Longstreet tua tadi yang ngirim David mengalami kapal Eldridge yang hilang berkepanjangan selama 41 tahun. Berarti harusnya di tahun 1984 ada dua versi Dr. Longstreet. Pertanyaannya, kemanakah Longstreet versi yang kedua tersebut di tahun 1984 itu? Oke sobat, masalah time travel selesai.
Sekarang pertanyaan intinya adalah, apakah benar medan elektromagnetik bisa menciptakan lorong waktu? Saya akan jelaskan sedikit tentang medan elektromagnetik, yaitu medan yang terdiri dari dua macam medan, yakni medan listrik dan medan magnet. Jadi ketika partikel bermuatan seperti elektron bergerak atau berpindah ke benda lain yang bermuatan listrik, maka terciptalah medan magnet. Ruang di mana terjadi perpindahan partikel bermuatan atau pergerakan arus listrik itulah disebut dengan medan elektromagnetik, di mana pada ruang tersebut terjadi medan listrik sekaligus medan magnet. Jadi di sini ada interaksi dari satu titik ke titik lain dalam sebuah ruang. Nah, mungkin maksud film ini adalah medan elektromagnetik yang menghubungkan antara titik di tahun 1943 dan 1984. Apa itu memungkinkan? Tentu tidak. Partikel adalah materi berstruktur 3 dimensi. Jadi, kalaupun teori blok universe-nya Einstein benar bahwa masa lalu dan masa depan eksis secara berdampingan, tetapi konteksnya itu adalah 4 dimensi. Sebagai objek 3 dimensi, tentu tidak bisa melintas waktu yang notabene 4 dimensi. Sama dengan bidang 2D, mau kita geser atau arahkan kemanapun, tidak bisa naik atau turun ke elevasi yang berbeda. Kita bisa analogikan ketika menggambar pada halaman di buku tulis. Lembar-lembar kertas dalam buku itu merupakan objek 2D yang terikat dan tersusun menjadi sebuah objek 3D bernama buku. Tapi kita tidak pernah bisa membuat gambar 2 dimensi yang menghubungkan antara lembar satu dan yang lainnya. Kita tidak pernah bisa membuat gambar 2D dalam ruang 3 dimensi. Kalaupun kita paksakan, misalnya membuat garis pada permukaan bola, maka garis itu akan menjadi objek 3 dimensi, bukan lagi 2 dimensi. Paham ya sob? Sobat semua, video ini bukan untuk mengkritisi atau menghakimi cerita dalam film tersebut. Karena dari awal, film ini sudah dinyatakan sebagai film sci-fi yang misinya semata-mata hiburan, tidak pernah mengklaim sebagai film ilmiah. Jadi tidak ada masalah dengan keruwetan kronologis ataupun kerancuan ilmiah yang saya sebutkan tadi. Tidak ada yang salah dengan paradoksal yang terjadi selama masih berada dalam ranah fiksi. Channel ini hanya ingin mengupas sisi sainsnya dari film sci-fi. Jadi channel ini tidak cocok bagi Anda yang hanya ingin menikmati film tapi tidak punya minat dalam sains. Film tentang time travel itu sangat banyak, mulai dari yang bikinnya asal-asalan sampai dengan yang dramatik. Dari segi dramatika, film ini termasuk yang bagi saya itu sangat sukses, berkesan dan sukses menghanyutkan emosi penonton. Bahkan ketika dibandingkan dengan film sequelnya yang jilid 2 ataupun yang versi tahun 2012, film ini masih jauh lebih baik. Tapi sekali lagi, dengan catatan jika film ini tetap ditempatkan dalam ranah sci-fi, bukan ilmiah. Oke sobat, dengan demikian sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Silahkan kalau ada yang mau kasih pencerahan untuk menulis di kolom komentar. Bagi sobat yang ingin menyimak lebih banyak ulasan sains, misalnya tentang alam semesta, time travel, relativitas Einstein, black hole, wormhole dan lain sebagainya, ya bukan hanya tentang urusan film sci-fi, silahkan kunjungi channel saya yang lain yang sudah ada lebih dulu, Cat Traveler. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.